mungkin nggak berefek. Saat nanti dia jadi orang tua, punya anak-anaknya, dia ajak sholat nggak mau, baru dia teringat, ya Allah, mamahku dulu ngajak aku sholat, aku bentak seperti sekarang anakku membentak diriku. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan, seperti itu kamu akan diperlakukan. Kama tadinu, 1, 2, 3. Tudan. Kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, seperti itu engkau akan diperlakukan. Kebayang kalau kita buat baik, walaupun balasannya tidak baik sebaik yang kita kira, tapi sudah pasti akan tiba masanya kebaikan kita dibayar tuntas, bukan oleh manusia, tapi dibayar tuntas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Quran Al-Qasas ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa rabbi. Udah ketemu ayat 37 Al-Qasas. Oh, sekarang 38. Baik hadirin, 38 ya jamaah. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم أنهم إلينا لا يرجعون Waqa ayat ke-40. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. وجعلناهم أئمة
وَلَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. Ayat 38 Allah berfirman, dan Fir'aun berkata, Ya ayyuhal mala' ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Kata Fir'aun, hei pembesar-pembesar kaumku, aku tuh gak tahu loh bahwa ada Tuhan untuk kalian kecuali aku. Bahasa gampangnya, loh kamu gak tahu ya, aku nih Tuhanmu. Pembesar-pembesar, aku Tuhan kalian. Ini bukan dalam satu kali Fir'aun ngucap kayak gini jamaah. Minta tolong diumumkan untuk jamaah bisa maju ke depan. Udah mepet. Berarti ini saatnya jamaah. Ayo kita lapangkan majelis ilmu. Ingat, yafsahillahu lakum. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, siapa yang meluaskan majelis ilmu, Allah lapangkan urusan hidupnya dunia akhirat. Ya, ini kadar ikhlas paling tinggi jamaah. Mending geser atau sedekah 10 juta? Wah jelas toh. Kalau 10 juta orang masih berpikir, tapi saya butuh, tapi saya. Tapi kalau geser ikhlas atau enggak? Serempak udah, gak ada keraguan, ikhlas. Allah berfirman, fafsahu, ayo lapangkan majelis ilmu. Yafsahillahu lakum. Allah berfirman, kalau kamu luaskan majelis ilmu, hidupmu dilapangkan sama Allah dunia wal akhirah. Udah, lapangin aja mah. Sempit-sempit juga sebentar, sejam kira-kira. Saya mau cerita sedikit soal sosok satu nama besar tapi dalam keburukan. Nama beliau adalah Fir'aun. Fir'aun ini, beliau tuh ngaku Tuhan bukan dalam satu kali ayat. Ini ayatnya udah di capture dulu. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Loh, nggak ada Tuhan untuk kalian semua kecuali aku. Ini kata siapa? Fir'aun. Ayo kita buka. Ini Al-Qasas ya. Sekarang kita buka Quran surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, surah yang ke-79. Surah yang ke-79. Ayatnya ayat yang ke-24. Jadi bukan di ayat Al-Qasas 38 doang Fir'aun bilang aku Tuhan kalian, tapi di An-Nazi'at ayat 24. Kita baca bareng-bareng. Faqala ana rabbukumul a'la. 1, 2, 3. Dari ayat sebelumnya ya. Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian Fir'aun mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Lalu pembesar-pembesar itu memanggil kaum-kaumnya. Lalu Fir'aun mengatakan di tengah-tengah lautan manusia, beliau mengucap, faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Waktu itu Fir'aun itu punya gedung tertinggi pada zamannya, yakni piramid. Itu paling atasnya tempat Fir'aun. Jadi Fir'aun bilang, faqala ana rabbukumul a'la. Hei, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Waktu itu tempatnya ada di mana? Mesir. Tempatnya Nabi siapa? Nabi Musa. Ketika Fir'aun bilang faqala ana rabbukumul a'la, itu nggak membuat Fir'aun cepat-cepat sadar kembali kepada Allah saat Allah juga sedikit tegur kepada Fir'aun. Malah makin congkak. Datang Musa memberi peringatan,
Tuhanku, Tuhanmu Allah. Kamu jangan ngaku-ngaku Tuhan. Fir'aun kembali lagi mengulangi kalimat congkaknya. Di antara kalimatnya, tajri min tahti. Kamu lihat nggak? Itu sungai Nil. Siapa yang ngalirin? Siapa yang ngaturin? Siapa yang membuat terus ada alirnya, mengalir tak pernah kering? Siapa? Dijawab jemaah. Aku yang mengalirkan ini semua, mengalir. Sombongnya bukan main. Katanya dia pengatur air. Dan biasanya tidaklah seseorang itu sombong dengan sesuatu yang disombongkan, kecuali itu akan menyebabkan kematian untuk dirinya. Contoh, Fir'aun bilang, air ini saya yang ngatur. Fir'aun matinya tenggelam di air, di lautan. Ini bukti. Mana katanya kamu bisa ngatur air? Mana katanya kamu bisa mengatur ABC, XYZ? Teruji atau terbukti, pada akhirnya kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti ada kekuatan yang lebih dahsyat dari kuatnya sosok Fir'aun. Siapa kekuatan itu? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat waktu Namrud, gimana cara matinya? Mati cuma gara-gara seekor lalat masuk ke hidung, berdiam cukup lama di kepalanya. Setiap kali sakit dikeplak kepalanya, dia melukai dirinya sendiri, sampai Raja Namrud mati cuma gara-gara seekor lalat. Sepele, ngakunya kuat, matinya gara-gara lalat. Ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku nggak tahu ada Tuhan selain aku. Nggak ada. Di sini yang jadi Tuhan cuma aku, kata Fir'aun. Fa'auqid li ya Hamanu 'ala tin. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah aku bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Nantang. Wahai Haman. Haman itu teknokrat. Kalau zaman sekarang bahasanya, Haman ini menterinya Fir'aun. Ada 5 yang jangan sampai kita tiru. Yang pertama, penguasa yang zalim. Siapa namanya? Fir'aun. 2, menteri yang zalim atau teknokrat yang zalim. Namanya Haman. Ketiga, tokoh agama yang berbuat zalim menggunakan kepentingan agamanya dengan segala kepentingan duniawinya. Tokoh itu namanya pada zaman Fir'aun Bal'am. Yang keempat, orang kaya rayanya, namanya Korun. Yang kelima, masyarakatnya, namanya Bani Israel. Ulangi, ada 5 nih yang cukup lumayan. Kalau bisa sih mudah-mudahan kita terhindar daripada kaum-kaumnya Fir'aun. Penguasanya namanya Fir'aun. Teknokratnya namanya Haman. Tokoh agamanya namanya Bal'am, yang menunggangi agama untuk kepentingan-kepentingan dunianya. Satu lagi, orang kayanya namanya Korun. Rakyatnya, wah ya itu paket komplit hadirin. Fa'auqid li ya Haman. Haman, auqid li, coba bangunkan untukku atau ambil batu bata untukku. Ala tin, dari sebuah tanah liat. Faj'al li sarhan, lalu jadikan aku bangunan yang tinggi. Aku mau ketemu sama Tuhannya Musa. Mana Tuhannya Musa? Katanya Musa punya Tuhan. Katanya Tuhan Musanya lebih kuat daripada aku. Mana aku mau ketemu sama dia. Dibangunlah piramida tinggi sekali jemaah. Itu kalau zaman sekarang kita masih bisa berpikir ya, ada alat berat, ada begini. Walaupun zaman sekarang juga kalau orang melihat piramid itu salah satu di antara keajaiban-keajaiban dunia, bisa sebagus itu. Pada zaman itu bangunan yang paling mewah, bangunan yang paling megah.
sulit ditembus. Gimana caranya? Itu batu-batu besar, per batunya itu udah bertonton, ditata sampai tinggi luar biasa. Nyari kemegahan, keglamoran, kemewahan, ingin show off, ingin pamer, dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Hikmahnya, berarti kalau di antara kita hari ini baru ada yang pengen kepikiran kayak gitu, pengen rumah yang bleketu, waduh, pengen rumah yang blur, tapi ingat ya jemaah, tapi tujuannya untuk show off, pamer, udah ketinggalan zaman berarti jemaah, karena sudah ada sejak zaman Fir'aun. Kalau kita pun, bukan berarti habis ini nggak boleh punya rumah bagus, nyaman, asri, bukan. Tapi maknanya adalah, kalaupun punya nggak apa-apa, tapi tujuannya rumah yang nyaman dan asri membuat kita makin dekat dengan Allah. Pakai buat sholat duha, sholat tahajud, ngaji, tempat tinggal yang asri dan nyaman buat anak-anak serta keluarga. Memastikan semua rumah di situ adalah penghuninya penghuni yang nyaman, karena tinggalnya di tempat perumahan atau tempat tinggal yang nyaman gitu. Boleh-boleh aja bangun yang bagus, bangun yang mewah, bangun silakan, asalkan tetap bukan bermaksud untuk menyombongkan diri di tengah-tengah manusia. Haman disuruh dibuat sama Haman. Beliau cerdas, teknokrat yang cerdas nih Haman. Tapi kecerdasannya juga dipakai untuk mengiyakan apa kata Fir'aun, dan ini tidak diperkenankan. Kenapa pada akhirnya mereka menjadi 4 bagian yang menjadi peringatan buat kita? Tokoh agamanya Bal'am, teknokratnya Haman, penguasanya Fir'aun, orang kayanya Qorun. Sebagai pelajaran supaya jangan jadi seperti mereka ya. Karena mereka wata'awanu 'alal itsmi wal udwan. Mereka saling tolong-menolong di dalam keburukan dan dosa. Udah tahu Fir'aun yang ngaku Tuhan, aku tolong buatin tempat yang paling tinggi karena aku Tuhan tertinggi. Baik, Tuhan. Dia bilang sama Fir'aun karena dia menganggap Fir'aun Tuhannya. Akhirnya dibangunkan bangunan yang tinggi. Pelajaran, hikmah yang terkandung, tidak diperkenankan oleh kita mentaati siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh kita taat kepada makhluknya Allah dalam memaksiati Allah. Yang ada, kita harus taat kepada makhluk dalam rangka taat juga kepada Allah. Kalau dipertemukan keduanya, taat kepada makhluk atau taat kepada Allah, jawabannya taat kepada Allah daripada taat kepada makhluk. Tapi tentu jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran ini jadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Jangan sampai ikut memfasilitasi daripada keburukan. Jangan sampai ikut memfasilitasi daripada ketidakbaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. At-tali'u ila ilahi Musa. Saya mau ketemu sama Tuhannya Musa. Nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni la'azunnuhu minal kadzibin. Dan saya pastikan Musa itu minal kadzibin, termasuk orang-orang yang pembohong, berdusta. Fir'aun bilang Musa berdusta. Fir'aun bilang Musa pembual. Padahal Allah Rabbul Alamin, Rabb yang maha tinggi. Allah nggak level tandingannya sama Fir'aun. Kenapa Fir'aun waktu itu secongkak itu jemaah? Fir'aun menguasai 2/3 dunia dalam kekuasaannya Fir'aun. 2/3 dunia dalam genggaman kekuasaannya Fir'aun. Pasukannya pasukan yang gagah, tak terkalahkan, yang hebat bukan main. Pasukannya Fir'aun tuh. Sombongnya bukan main, congkaknya bukan main. Dikuatkan lagi sama Haman, menteri yang sama zalimnya. Qorun, orang kaya yang mendukung daripada perilakunya Fir'aun. Bal'am, tokoh agama pada zaman itu yang menggunakan bahasa agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Tetap fokus jemaah, ngaji, cari ridho Allah. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan terselip di tengah-tengah apa yang disampaikan, jangan sama sekali. Semuanya tidak ada kepentingan lain kecuali cuma satu. La ma'buda bihaqqin illallah. Kepentingannya cuma satu.
Kepentingannya agar orang mengenal Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka kenal sama Allah, mereka mencintai Rasulullah. Kepentingan para nabi, ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama, para alim, sampai hatal an, sampai bahkan sekarang itu kepentingannya kepentingan la ilaha illallah. Nggak ada kepentingan lain kecuali itu. Dan sebentar lagi karena kita masuk pada tahun-tahun yang luar biasa, jangan sampai ada di antara jamaah yang saling cela mencela. Jangan cela mencela. Kalau jamaah nanti punya pilihan, jangan saling cela mencela. Udah, yang penting ngaji mengaji. Saya pun juga dengan izin Allah, kita ngaji, tidak ada bahasan-bahasan ke arah sana. Sudah sejak lama kita mengaji aja, nggak ada bahasan ke arah-arah condong ke sebelah sana. Fokusnya ngaji aja. Itu urusan kembali ke masing-masing. Tapi ingat, tanggung jawab nanti juga masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Dan dia Firaun dan bala tentaranya sangat sombong di atas muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ada pernah seorang ateis bertanya pada orang yang beriman, "Wahai Tuan Guru, bagaimana kalau seandainya surga dan neraka itu nggak ada?" Dia bilang, bagaimana kalau seandainya surga dan neraka itu nggak ada? Ya, sayang banget dong. Anda udah sholat, puasa, zakat, berumrah, berhaji, beramal soleh, ngaji, kajian, taklim, menolong orang lain, membantu pada sesama. Ya, sayang banget dong kalau ternyata surga dan neraka nggak ada. Apa kata Tuan Guru tersebut? Kalaupun surga dan neraka tidak ada seperti yang engkau bayangkan, maka saya nggak rugi sama sekali menjadi orang yang baik, pernah menolong, sholat, puasa, zakat. Saya nggak rugi sama sekali. Nggak rugi apapun. Tetap tidak ada penyesalan untuk menjadi orang yang baik. Lalu ditanya balik, sama Tuan Guru ditanya balik, lalu bagaimana kalau kamu mendapati ternyata setelah kamu mati surga dan neraka benar adanya, sedangkan kamu tidak beriman, sedangkan kamu mendustakan Allahnya, kamu tidak percaya adanya Allah, kamu tidak pernah sholat, tidak pernah berzakat, puasa, pergi haji, tidak berumrah, tidak senyum kepada sesama, lalu kamu berbuat dosa lagi dosa, malam berbuat dosa, paginya dosa lagi, siangnya dosa lagi, sore dosa lagi. Apa yang terjadi? Kengerian di atas kengerian, kegelapan di atas kegelapan. Kalau ternyata surga dan neraka benar adanya, engkau akan rugi sekali. Dan kalau kita buat orang-orang beriman, cukup kata Nabi, hadis Nabi SAW, kata Nabi, al-jannatu haq wan naru haq. Surga itu benar, neraka itu benar. Kita memimpikan masuk surga, tapi kita nggak mau menerima syarat bagaimana masuk surga. Syarat masuk surga itu apa? Syaratnya mati dulu. Loh, iya nggak jemaah? Bisa masuk surga kalau sebelum mati? Mati dulu. Pertanyaannya, masuk surga mau semuanya? Mau. Kalau berangkatnya sekarang? Yang lain dulu deh, jangan saya dulu. Hadirin, kita nanti udah nggak ketemu lagi kayak gini. Kita nafsi sendiri, udah nggak ketemu lagi kayak gini. Hari ini ibu kebanan, bannya meletus, bocor atau apa, Mbak tolong dong, aku ditolong, aku lagi di sini, tadi kebanan. Dia bisa ditolong, tapi besok di akhirat siapa yang bisa nolong kecuali amal soleh. Kata Nabi, yutbi'ul mayyit salas, yang akan mengikuti mayit ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu keluarganya, maluhu hartanya, wa amaluhu amal-amalnya. Dan 2-nya kata Nabi, yarji, pulang. Ahluhu wa maluhu yarji, hartamu, ahluhu keluargamu, wa maluhu dan harta-hartamu yarji, kembali. Mobilmu kembali untuk milik anak-anaknya, laptopmu kembali milik anak-anaknya, handphonemu, semua peralatan kita miliknya keturunan kita, ahli waris kita. Wa amaluhu, tetapi amaluhu, amal-amalnya tetap membersamai kita. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Sebentar lagi. Ingat ya jemaah, Allah berfirman, Inna anzarnakum adaban qariba. Sesungguhnya kami Allah memperingatkan kalian semua azaban qariba, tentang azab yang qarib, sangat dekat kepada kalian, akan datang menjumpai kalian. Azab itu bernama kematian. Dekat gak kematian? Dekat. Sehat hari ini belum tentu ntar malam. Baru aja kita dengar kemarin pagi makan soto bareng, dini hari kita dapat selebaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Allah ingatkan, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Apakah kamu mengira besok kamu nggak kembali kepada aku, kata Allah? Loh, emangnya kamu kira kamu nggak pulang ke pangkuanku? Memangnya kamu kira kamu hidup selama-lamanya? Kita selalu berpikir hidup kita selamanya. Tenang, masih ada besok. Tenang, nanti dulu. Tenang, nanti. Emang kita kira kita hidup selamanya di dunia? Tidak. Dikasih pun umur kita 200 tahun, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Umur kita 200 tahun, Anda udah sulit ngapa-ngapain. Jangankan 200 tahun, kalau Anda hidup sampai umur 150 tahun, udah nggak bisa makan kacang, jemaah. Sekarang aja udah mulai berasa, satu persatu penglihatan mulai diambil. Ya Allah, terima kasih, nikmat mata ini selalu hamba pakai buat melihat yang baik-baik, ya Allah. Sekarang saatnya hamba harus ditambah. Persendian, ya Allah, sekarang ada pengapuran di lutut hamba, ya Allah. Terima kasih atas nikmat pada saat dulu hamba masih muda, hamba pakai untuk ngaji terus nih, ya Allah. Ini ngaji, teman ngaji hamba, makasih ya Allah. Kaki ini, sekarang lutut hamba sudah mulai nyeri-nyeri, pengapuran. Sungguh Engkau maha baik, ya Allah. Telinga, ibu udah makan belum? Hah? Ibu sayang, sudah makan belum, kata anaknya. Sudah. Tuh, Telinga yang waktu itu kita ngomong pelan aja kedengeran, sekarang udah enggak, jemaah. Fisik, dulu jogging waktu masa muda, masih muda, belum nikah, jogging alun-alun, luar biasa. Satu kali putaran sehat. Jangankan sekarang sekali putaran, hadirin. Setengah masih mending, 1/4 putaran aja kita udah ada cukup. Ini Allah udah ngasih kabar. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu nggak akan pulang ke pangkuanku? Wahai hamba-hambanya Allah, kalian ini pasti pulang. Wahai hamba-hambanya Allah, kita nih pasti pulang ke pangkuan Allah. Kenapa untuk mengejar dunia bisa mati-matian, untuk akhirat nggak bisa melakukan hal yang sama, nggak bisa mati-matian juga? Teman-teman, mbak-mbak yang lagi ngampus, yang lagi skripsian, bisa mati-matian skripsian. Begadang sampai jam 2. Siapkan minuman untuk menemani begadangnya, garap skripsinya, dia bisa mati-matian. Kenapa untuk akhirat enggak? Kita yang hari ini mengejar, ayah besok kayaknya kita punya rumah satu lagi, boleh ya? Boleh mama, doain ya ayah berkarir, berkah, insya Allah nanti terus naik. Udah punya rumah yang satu, beli lagi rumah yang 2. Ini disewakan lagi, hasil keuntungannya beli rumah yang ketiga. Terus. Lalu kadang-kadang kita lupa, jemaah, sampai pada titik, bukankah kamu juga kembali kepadaku ya? Yuk, sebelum kembali kepada Allah, mulai balik ke Allah. Caranya ngaji, persiapkan ilmu, persiapkan diri, beramal salih. Tahu sebaik-baik bekal, Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah 196-197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan kalau kalian mau berbekal, ingat selalu, bekal terbaik kalian adalah takwa. Wa tazawwadu, ayo berbekal, ayo kamu mau pulang, tasmu masih kosong loh.
Tas kita tuh masih kosong banyak jamaah, belum diisi. Ayo dibekalin. Ayo ambil. Watazawwadu, dan berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwanya kepada Allah. Allahumma nafsi taqwaha. Minta sama Allah, doanya yang diajarkan, Allahumma nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan untuk diriku ketakwaan. Allahumma nafsi taqwaha. Wa anta khairu man zakkaha. Dan engkau sebaik-baik pemberi karunia ketakwaan itu untuk diri ini menjadi bersih dari segala dosa-dosa. Kita mau pulang ya jamaah, ayo berbekal jamaah, berbekal. Tempat terbaik itu untuk siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Tempat pulang terbaik itu untuk hambanya Allah yang punya kolbun salim. Kolbun artinya hati, salim artinya yang selamat. Hatinya dikondisikan. Hati ini, saya kemarin dapat tamu, lalu tamu ini berpesan. Beliau adalah seorang guru pemilik mahat di salah satu kota di Jawa Tengah. Dari Solo datang. Nasihatnya sederhana sekali. Tolong Ustadz, nasihati kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada nasihat itu. 2 kalimat nasihat, 2 kata. Nasihat beliau 2 kata. Jaga hati. Itu doang. Jaga hati. Karena nggak ada yang lebih sulit kecuali ini jamaah nih, jaga hati nih. Kita datang ngaji jaga hati, kita sedekah jaga hati, kita sholat jaga hati, berinteraksi kepada sama manusia jaga hati, posting jaga hati, upload jaga hati, Insta story, WA story jaga hati. Ini bab tentang menjaga hati. Karena salah satu penghuni surga itu mereka hatinya qalbin atau qalbun salim, biqalbin salim. Mereka punya hati yang selamat, bebas iri, bebas dengki, suka memaafkan, suka memudahkan urusan orang. Karena mereka sadar mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kalau diberitahu, ibu nanti jam 9 ibu pulang ke pangkuan Allah. Dari sekarang sampai nanti jam 9, saya yakin kita nggak ada yang meninggalkan majelis ini. Udah ngaji aja. Nanti jam 9 kurang 1 menit ucapkan la ilaha illallah. Kurang 3 detik la ilaha illallah. Wafat udah. Karena kita tahu kita mau pulang, kita lagi bersiap-siap nih jamaah. Ibu dikasih tahu, Bu, nanti kita pergi ke Jakarta ya. Dari sekarang, oh ya baik, tak siap-siapin koper dulu. Oh, ke Jakarta berapa hari mau izin? 8 hari. Ya udah, ini ada 16 pasang baju berarti yang disiapkan untuk 8 hari perjalanan. Nah, untuk kepulangan ke Jakarta, kita udah bersiap-siap kok. Kita nih mau pulang, pasti pulang jemaah. Siapa yang hidup selamanya ada boleh angkat tangan? Saya sangka kalau hidup selamanya mungkin bukan manusia tapi robot ya jemaah. Tapi kalau kita manusia, Allah udah vonis, annahum ilaina yurja'un. Kamu akan kembali kepada kami, kata Allah. Hadirin pernah berpikir gak sih, ketika kita tiada lalu hari demi hari kita lalui sendirian di alam kubur, di barzah, kira-kira jemaah gimana hadirin sama keseharian kita selama ini hadirin? Semangat jemaah. Khawatir jemaah yang tadi bilang itu sebenarnya ada iman. Kalau jemaah kan iman itu 2 ya komponennya, 1 khauf, 2 roja. Khauf itu rasa khawatir, 2 itu roja. Roja itu tetap penuh harap dan baik sangka sama Allah, itu roja namanya. Iya, saya tahu saya akan mati. Saya serasa seolah kok masih khawatir ya. Tapi saya yakin Allah saya maha baik, Allah maha sayang. Semoga ya Allah kajian ini Engkau terima pemberat timbangan kebaikan. Jadi itu komponen iman. Komponen iman diantaranya adalah khauf, ada khawatir-khawatirnya, ada rojanya. Rojanya ada penuh harapnya. Allahnya akan sayang, maha baik, gak akan pernah pergi meninggalkan. Karena kita kembali kepada Allah. Fir'aun itu dia gak ngerti nih. Dia ngerti, tapi dia gak jujur sama dirinya sendiri. Karena jelang-jelang wafatnya ketika tenggelam kan Fir'aun mau ngucap, ditutup sama malaikat, jegler. Saking bahayanya nih, kalau sampai nih orang ngucap syahadat, Allah tuh maha pengampun jemaah.
Sebejat-bejatnya Firaun aja kalau sampai dia bersyahadat, udah Allah akan ampuni. Tapi malaikat disumpel sama malaikat, udah kamu nggak usah ngomong deh. Dan itu jadi pelajaran buat kita. Jadi pelajaran buat kita jemaah. Jangan gara-gara gengsi lalu kita nggak nerima kebenaran. Terima dulu, ibu, mbak, kakak, atau siapapun yang hadir atau yang nonton lewat live streaming. Ketahuilah kalau ada kebaikan, tugas kita jujur menerimanya. Jujur dulu terima kebaikan. Walaupun kita bilang kayak berat ya, nggak mungkin deh kayaknya, mustahil deh kayaknya. Terima dulu aja, terima dulu aja. Jangan ditolak, jangan denial, jangan di cancel, jangan ditolak dulu. Pokoknya, iya saya tahu itu baik, doain ya. Yang masih ada terkaitan babnya bab riba, iya saya tahu riba itu dosa, doakan kami ya semoga segera bisa terlunasi. Nah, jujur aja dulu, jujur, karena kita tahu kita semua mau berpulang. Jamaah, detik demi detik, kata Imam Hasan Al-Basri, kita ini kumpulan hari-hari. Kalau satu hari lewat, berarti umur kita berkurang satu hari. Lah kita ini udah hidup berapa ribu, bahkan berapa belas ribu hari mungkin jemaah. Udah tinggal berapa hari lagi nih menghitung waktu nih. Ayo kejar-kejaran. Jadilah orang yang nebus kesalahannya di masa lalu dengan maksimal amal soleh di masa sekarang. Waktu sahabat Nabi masuk Islam, diantaranya adalah anaknya Abu Jahal. Kan anaknya Abu Jahal namanya namanya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah laki-laki ya jemaah, bukan perempuan. Ikrimah laki-laki. Ikrimah bin Abu Jahal karena dulu memusuhi Nabi SAW, menghalang-halangi dakwah Nabi. Ini anaknya Abu Jahal nih. Emang Abu Jahal tuh bencinya bukan main, makarnya bukan main. Anaknya pun bahkan disetting supaya benci juga sama Rasulullah. Tapi pada akhirnya Ikrimah masuk Islam jemaah. Begitu masuk Islam, Ikrimah tuh melakukan semua amal soleh sampai sahabat terheran-heran. Lalu sahabat bertanya, wahai Ikrimah, kamu sehebat ini beramal? Jawaban Ikrimah patut dicatat dengan tinta emas. Saya bersemangat beramal soleh untuk menebus kesalahan saya di masa yang lalu. Saya semangat beramal soleh di hari ini untuk membayar kesalahan-kesalahan saya di masa lalunya. Itu kata Ikrimah jemaah. Ini keluar dari lisannya anaknya Abu Jahal loh jemaah. Kita kan nggak ada anaknya Abu Jahal tuh jemaah. Ini anaknya Abu Jahal ngucap begitu jemaah setelah masuk Islam. Dulu tidak ada yang aku benci kecuali Muhammad, sekarang tidak ada yang aku cintai kecuali Nabi Muhammad. Itu kata-katanya Khalid bin Walid. Waktu Khalid masuk Islam, dulu tidak ada yang aku benci kecuali Muhammad, sekarang tidak ada manusia yang di atas muka bumi paling aku cintai kecuali Muhammad. Orang habis ngaji itu hatinya langsung dibalik jadi cinta sama Allah, tentang beramal soleh. Mereka tuh yang bergegas, bersegera, bercepat-cepat. Fastabikul, cepat menyambut untuk berlomba dalam trek kebaikan. Mereka tuh gegas sekali, cepat sekali. Kita tahu dulu kita pernah salah, masa lalu kita jauh dari agama. Sekarang saatnya, kata Nabi bersabda, wa'at bi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Kalau kamu dulu pernah berbuat salah, ikutilah, iringilah kesalahan yang dulu pernah kamu lakukan, balas dia wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Balaslah keburukanmu di masa lalu dengan hasanah, kebaikanmu yang banyak. Insya Allah kata Nabi, hasanata tamhuha, kebaikan yang kamu lakukan itu tamhuha, akan menghapus dosa-dosa di masa lalu. Sekarang ayo diimpasin jemaah. Dulu saya ngeriba, sekarang impasin jemaah. Dulu saya jauh dari Allah, sekarang diimpasin jemaah. Dulu saya nggak pernah baca Quran, ya sekarang impasin baca Quran. Dulu saya nggak pernah sedekah, sekarang diimpasin. Ayo dibalas, dibalap kalau perlu kesalahan kita yang sudah menggunung udah sekian tahun lamanya. Sekarang berbuat baik. Jangan ada sejengkal kebaikan kecuali kita sapu bersih, karena kita tahu kita pasti berpulang ke pangkuan Allah. Waktu jadwalnya kata Nabi, a'maru ummati, rata-rata umur umatku baina, antara sitina, 60 wasab'ina, dan 70 tahun. Wa aqalluhum, Nabi bersabda, dan sedikit jumlahnya, mayyajuzu zalika, yang mampu lebih dari 60 tahun, sedikit.
kecuali karunia dan rahmat berkah dari Allah. Tapi bukan berarti, wah umur saya masih 30 Ustadz, berarti ya 30 tahun lagi. Ingat, belum tentu hadirin, belum tentu umur kita sampai, belum tentu umur kita nyampe. Ayo semangat. Unstoppable, harus jadi yang tidak bisa di stop kalau sudah bicara amal salih. Fa'aqadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Maka kami siksa Fir'aun dan bala tentara mereka, kami lempar mereka ke dalam laut. Kisahnya adalah ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, lalu terbelah lautan tersebut. Fir'aun mengejar di belakang. Ketika sampai dasar lautan, Musa dan teman-temannya sudah selamat ke pinggir tepian pantai laut. Lalu Allah menutup air laut, dan Fir'aun beserta bala tentaranya yang congkak dan sombong itu mati di dasar lautan. Ada ayat bunyinya, yauma nunajjika bibadanika litakuna ayatan linnas. Pada hari ini kami abadikan, kami kekalkan fisiknya Fir'aun agar supaya litakuna ayatan linnas, jadi pelajaran untuk seluruh umat manusia. Di museum kota Mesir ada sosok jenazah Fir'aun. Dikaji oleh para ilmuwan, di dalam tubuhnya Fir'aun memang ada kandungan garam, bahwa betullah Al-Quran yang menyatakan Fir'aun meninggal di dasar lautan. Fir'aun mati di dasar lautan. Sekarang al-yauma nunajjika bibadanika, badanmu kami kekalkan. Diapain? Dibalsem jadi mumi. Buka Google, www.google.com, terus ketik di Google Fir'aun mumi, nanti keluar tuh. Itu orang yang dulu ngaku Tuhan. Itu orang yang dulu berkuasa 2/3 dunia. Itu orang yang paling kaya. Itu orang yang punya menteri yang paling loyal untuk mensupport kezalimannya. Itu orang yang pernah ngaku-ngaku Tuhan yang paling tinggi. Itu orang yang pernah bilang, Fir'aun ini pernah bilang, sungai Nil ada di atas kendali saya. Pada akhirnya tergeletak mati, litakuna ayatal linnas, untuk jadi pelajaran bagi semua manusia. Lihat jemaah, kesudahannya lihat tuh. Maka semua ada masanya. Semua ada apa? Masanya. Ingat, kezaliman sebab karena yang Anda lakukan itu pasti akan ada masanya. Anda dikdaya, ada masanya Anda jadi macan ompong. Anda berkuasa, akan ada masanya Anda sudah tak lagi berkuasa. Ada siklusnya jemaah, ada periodiknya jemaah. Waktu Ashabul Kahfi, ada segolongan pemuda dikejar-kejar raja yang zalim, masuk ke dalam gua. Allah buat kurang lebih sekitar 310 tahun tidur, kurang setahun, 309 tahunan something tidur, bangun-bangun, tidur berapa hari Anda? Saling nanya satu sama lain, kayaknya tidurnya cuma sehari deh. Oh enggak, kayaknya setengah hari. Enggak, sehari, setengah hari. Yaudah kalau gitu kita keluar deh yuk, beli makanan yuk, lapar nih. Keluar bawa uangnya jemaah. Kaget orang yang nerima. Loh, kamu dari kapan? Ini kan udah 300 sekian tahun lalu. Loh, emang sekarang pemerintahannya siapa? Atau rajanya siapa? Rajanya sudah berbeda, bukan raja yang dulu zalim itu. Itu Maha Kuasa Allah. Semua dipergilirkan. Ingat, ada cerita-cerita selalu kan. Waktu itu ada Namrud, waktu itu ada Fir'aun. Kemana mereka sekarang? Sudah nggak ada. Maka hadirin, ingat selalu, semua ada masanya. Kezaliman itu akan ada masanya hilang. Anda berjaya, ada periodiknya. Maka kalau Anda sekarang di TV sehat, pakai ngaji jemaah. Ini besok ada waktu, besok saya nggak sehat lagi, bisa ngaji. Nauzubillah ya, mudah-mudahan sehat terus. Tapi kan pasti ada masanya. Besok jemaah lihat, sekarang videonya ngelihat janggutnya hitam. Tapi besok ada masanya. Janggutnya tiba-tiba putih semua, rambutnya tiba-tiba putih semua. Udah wayahnya tuh jemaah. Ayo wayahnya, siap. Mumpung masih bisa ngaji, belajar bareng. Ayo belajar bareng.
Nyatet bareng. Dengan itu insya Allah semakin berkah diri kita insya Allah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada yang nanya? Silakan. Sebagai karyawan, kita kan harus Oh, iya sebagai karyawan. kan ada jam datang maupun pulang. Ada jam datang maupun pulang. Kemudian Kalau kita terlambat maupun pulang lebih awal kan termasuk dolim. Nah kalau saat kita pulang lebih awal atau datang terlambat karena sesuatu hal, kita izinnya kemana? Artinya kan kadang dalam suatu perusahaan berjenjang gitu Ustaz. Saya misalnya kepalanya si A nanti ada atasannya lah, saya itu biar izinnya ke siapa gitu? Biar saya Tidak terhitung sebagai. itu tidak dolim, itu saya izinnya kemana? Yang pertama, ibunda yang dirahmati Allah, tentang perizinan ketika kita bekerja di satu instansi, itu izinnya kepada orang yang dipasrahi memegang sebagai kepemimpinan di bidang itu. Kabak lah kalau istilahnya. Atau koordinator. Bilang kepada koordinatornya, mohon izin, saya izin gitu. Dan al-mu'minuna ala syurutihim, orang beriman itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Baiknya memang kita selalu berkomunikasi, itu baik sekali tentang hal tersebut. Lalu ada pertanyaan begitu ya bunda? Berarti izinnya kepada atasannya ibu. Atasannya langsung, kan misalnya gini Ustaz, saya Ada supervisor, ada atasannya lagi. Ibu langsung kepada koordinator terdekatnya atau kepada siapa yang memegang wewenangnya. Kalau wewenangnya dipegang oleh direktur, ya langsung izin ke direktur, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak nyampe, izin kepada atasan kabaknya. saya langsung Atasan langsung gitu juga bisa. Yang penting dikomunikasikan. Begitu ibunda. Kalau terima bunga atau jasa dari tabungan yang dipinjamkan, itu baiknya dikemanakan? Untuk sedekah atau untuk gimana? Dikatakan para ulama tentang harta riba diambil, dibalikan untuk umat dengan mengambil kepada ini dananya umat, maka kembali kepada umat. Terus dana riba dilakukan atau diberikan untuk fasilitas umum seperti selokan, jalanan, aspal jalan, ngecor jalan, jembatan, toilet-toilet umum. Intinya untuk kepada fasilitas umum. Dan saya sarankan kalau ibunda punya tabungan yang ada bunganya, segera diambil. Jangan dicampur harta halal kita dengan bunga. Keluarkan untuk cor-coran jalan dan segala macam. Seperti itu jamaah. Itu harta yang bunga. Tadi ada kertas? Gak ada. Baik jamaah, sebelum diakhiri, satu pertanyaan terakhir. Ada? Ibu silakan. Boleh agak keras ibu suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Fi awalid duha, betul. Batasan sholat duha itu sampai kapan? Batasnya adalah sampai sebelum azan zuhur, beberapa saat sebelum azan zuhur. Tapi kalau pernah ditanya, ya Rasulullah, kapan waktu sholat duha terbaik? Rasul jawab, sholat duha terbaik kalian adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Ketika anak unta mulai kepanasan, yakni kapan? Ya sekitaran jam 8, 9, 10. Itu waktu-waktu sholat duha terbaik. Sholatnya awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sehat terus ya jamaah. Terima kasih meluangkan waktu ya jamaah. Semoga kita semua bersaudara di dunia, bersaudara sampai surga. Akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.